Halo, halo semua, gimana kabarnya? Halo Sobat Vlogro, gimana kabarnya di tengah-tengah suasana yang kita harus tetap semangat ya. Oke, Sobat Vlogro, jumpa lagi dalam acara Let It Flow. Kita kali ini akan kedatangan bintang tamu yang ceritanya keren banget. Pokoknya yang bikin kita semangat untuk belajar, dan belajar. Oke, kita sapa dulu di sana ada Andi. Halo Andi. Halo. Nanti Andi akan menceritakan, oke spoiler dikit nih ya, Andi akan menceritakan tentang perjalanan sekolahnya Andi ya, perjalanan sekolah Andi dari S1 sampai S3. Dan yang paling menarik nih ya, Andi di umur 28, ya di umur 28 Andi sudah memiliki gelar doktor. Keren banget. Pasti teman-teman sobat-sobat Vlogro ini pengen tahu gimana sih ceritanya, gimana kisah-kisahnya dan kiat-kiatnya, apa sih yang membuat Andi bisa seperti ini. Oke, kita coba dengerin dulu ya. Oke, thank you. Terima kasih, Ibnu. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan berceritakan tentang pengalaman saya gitu ya, pengalaman bagaimana kemudian sekolah itu bisa membentuk karakter kita gitu ya. Jadi saya sebenarnya memang sebenarnya kalau dibilang suka dengan sekolah sebenarnya enggak juga ya. Jadi semuanya mengalir dengan kondisi yang ada gitu dan semua saya nikmatin aja gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya kita nikmati gitu ya. Kemudian apa yang saya lakukan itu kemudian saya tidak pernah menyesalinya dan itu menjadi background untuk tindakan-tindakan saya kemudian gitu. Jadi sebenarnya apakah dikatakan bahwa hidup saya untuk sekolah di awal enggak juga sebenarnya, tapi ketika dilihat bahwa kenapa sih sampai sekolah gitunya gitu, sebenarnya saya juga tidak tahu. Yang penting waktu itu ada kesempatan, saya ambil kesempatan itu gitu. Jadi semuanya terjadi begitu saja gitu ya. Ada kesempatan saya ambil dan saya menikmatinya dan melakukan yang terbaik yang saya bisa gitu. Misalnya kayak seperti halnya S1 gitu. Di S1 sebenarnya sih cukup banyak ya. Jadi cukup banyak pengalaman saya gitu. Jadi S1 pun saya pernah kuliah di Pajajaran, pernah kuliah juga di tempat lain. Saya nggak bisa sebutkan beberapa karena hanya beberapa bulan saja gitu ya. Bahkan yang pernah di Politeknik juga pernah gitu ya, hanya berapa bulan saja gitu. Tapi saya melihatnya sih itu pengalaman aja gitu ya, bisa ketemu orang, bisa mengalami hal-hal lain dan lain-lain gitu. Di S1 yang saya tamatkan sih cuman di 2 tempat ya, akhirnya saya bisa menyelesaikan S1-nya di 2 tempat gitu. Terus dan saya sebenarnya menikmati semuanya gitu ya, menikmati bidang itu gitu. Mungkin juga kenapa itu terjadi ya karena mungkin background dari keluarga saya juga ya. Jadi ketika ditanya S1 saya mau bidang apa, saya juga sebenarnya rada bingung ya, mungkin karena kita di sekolah kan sangat general sekali ya, kita nggak tahu bidang apa gitu. Terus lagi orang tua saya juga nggak tahu juga, terserah kamu mau bidang apa gitu. Jadi tidak menekankan sesuatu bidang yang dia inginkan gitu. Jadi hanya mengalir begitu saja gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Dulunya sih di awal-awal yang penting orang tua saya setuju dengan apa yang saya dapatkan dan itu kemudian saya tekuni gitu dan senang sih gitu. Bahkan sebenarnya misalnya kayak ikut ujian dulu namanya UMPTN ya. Ya, Kalau sekarang betul. namanya SPMB atau apalah SNMPTN gitu misalnya. Dulu saya ikut sampai 3 kali sampai batas terakhir dan syukur ya semuanya lulus gitu. Jadi senang aja melakukannya gitu ya. Jadi saya nikmati aja gitu. Jadi terus juga waktu di S1 juga ketika orang
lagi senang-senang dengan beasiswa, saya juga ikut-ikutan tuh beasiswa gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa beasiswa? Bukan karena orang tua saya nggak mampu sebenarnya gitu, tapi wah kayaknya beasiswa asik ya. Intinya sih pengen membuktikan diri bahwa saya bisa mendapatkan itu gitu. Jadi saya waktu itu dapat beberapa beasiswa ya, ada dari pokoknya dari saya nggak menyebutkan yang memberikan ya, dari yayasan-yayasan yang cukup terkenal lah di Indonesia gitu, beasiswa apa, tapi saya nggak mendapatkan beasiswa untuk biaya hidup dalam arti karena saya tidak mampu gitu, enggak gitu, tapi karena memang semuanya karena prestasi gitu ya. Ada beasiswa prestasi, saya mulai dapatkan beasiswa itu dari tingkat 2 atau mungkin semester 4 ya, semester 3, semester 4, 5, 6, bahkan semester 8 itu tuh kan tugas akhir ya. Saya mendapatkan sampai 3 beasiswa gitu ya dari situ gitu, dan ya senang aja dapat beasiswanya gitu. Terus ya enjoy dengan beasiswa tersebut. Bahkan tugas akhir saya juga dibiayai sama mereka, disponsori, membuat market dan lain-lain gitu. Dan saya juga menggunakannya bisa beli buku. Dulu kan buku arsitek itu cukup mahal ya, dan cukup susah mendapatkannya gitu. Jutaan lah gitu, buku yang warna-warni itu tuh gitu, yang berat berwarna-warni. Jadi tapi kalau bisa mendapatkannya kan kayaknya enak ya, kita bisa melihat gambarnya, karena bagaimanapun kan kita harus memperkaya diri dengan pengalaman gambar ya. Dulu kan masih jarang juga keluar negeri gitu ya, paling juga ke Singapura gitu, bisa melihat-lihat desain yang dari berbagai arsitek terkenal gitu. Nah seperti itulah gitu pengalaman di S1 itu gitu. Di tempat lain juga sama ya, yang jurusan saya juga di tempat lain ya, di universitas lain sama juga, saya mendapatkan beasiswa gitu ya, bentuk bantuan dan ya mengalir begitu saja ya. Saya nggak tahu apakah memang diberikan Tuhan kemudahan ya, nggak tahu juga gitu. Tapi saya melakukannya aja gitu, melakukan semuanya gitu. Apakah nggak mengalami stres? Ya stres juga sih ya, mengerjakan ujian, melaksanakan tugas akhir dan lain-lain gitu. Tapi buat saya itu saya nikmati aja gitu ya. Yang penting dinikmati dan tidak stres dengan apa yang saya lakukan waktu itu. Terus kemudian, ya silakan Nul. Oke, tadi kan Andi udah sebutkan bahwa apa yang Andi pilih itu kan tidak ada paksaan dari orang tua ya, jadi pure kemauan Andi. Dan Andi memilih beberapa jurusan ya di S1 ya, sampai bisa menamatkan lebih dari 1 jurusan, ya betul kan? Ya. Ya betul. Ada nggak motivasi-motivasi yang kenapa sih Andi memilih itu? Kenapa Andi misalkan Andi S1-nya memilih arsitektur, kenapa nggak memilih yang lainnya? Ada nggak motivasi-motivasi? Enggak. Jadi sebenarnya sebenarnya sih mungkin karena sebenarnya arsitektur itu tuh di keluarga saya nggak terlalu, seni itu tuh nggak terlalu yang terlihat ya gitu, bahkan nggak terlalu terlihat lah sebenarnya gitu. Jadi bahkan orang tua saya juga mungkin, terutama bapak saya juga, ketika ditanya tentang arsitek, mungkin dia takut juga, saya adakah bakat seni gitu ya sebenarnya, karena di keluarga saya nggak ada bakat seni khusus ya di situ gitu. Karena kita nggak ada background arsitek atau seniman juga di keluarga, aku nggak ada gitu ya. Tapi memang saya justru lebih kuatnya kalau ketika di SMA gitu atau di SMP gitu, saya memang suka sains, suka banget dengan sains, suka banget dengan matematika dan fisika gitu. Jadi dan juga sebenarnya saya suka semuanya sih sebenarnya, juga sejarah juga suka gitu ya. Bahkan dulu ketika SMA juga sebenarnya saya pengen sih masuk IPS gitu ya, masuk IPS karena saya suka dengan sejarah, pengen masuk yang namanya arkeologi gitu, karena buat saya itu menyenangkan gitu, karena sebenarnya karena ke lapangan ya, bisa melakukan riset di lapangan dan lain-lain gitu. Terus dan akhirnya tapi ya itu orang tua saya berpesan ya, kalau itu yang terbaik buat kamu ya ini, cuman namanya orang tua kan tetap aja dipesankan apakah itu nanti akan memberikan masa depan yang lebih baik ke saya gitu. Nah akhirnya saya melihatnya kayaknya kurang disukai ya sama orang tua saya, jadinya ya udah saya memilih yang lain gitu. Jadi bahkan dulu sebenarnya saya tuh pengennya memang masuk ke yang sains atau engineering gitu ya, misalnya kayak
elektro atau teknik fisika atau misalnya fisika murni gitu. Sebenarnya sih pengennya ke sana. Saya nggak tahu juga kenapa tiba-tiba lari ke arsitektur, tetapi kemudian saya menikmati gitu, menikmati di sana. Dan intinya sih apapun buat saya sih mau seni mau apapun itu semua bisa dipelajari gitu. Nggak Oh, kalau orang bilang arsitek itu adalah harus ada bakat seni, buat saya sih enggak juga. Yang penting kita mau aja, yang penting kita mau dan kita mau berusaha bisa kok gitu gitu. Jadi ya. sesuatu itu bisa dibina gitu, bisa dibina dan bisa apa namanya bisa dikembangkan kalau kitanya mau gitu. Oke. Oke, itu kan tadi perjalanan Andi dari S1 ya, dari memilih kuliah S1 sampai selesai, itu udah selesai. Nah, kan biasanya nih orang yang di Indonesia kan normalnya kalau sudah S1 udah cukup ya, jarang yang sampai S2. Ada beberapa yang S2 dan bahkan S3. Nah, ketika Andi mau melanjutkan ke S2, ada motivasi lain lagi atau tetap mengikuti mengalir yang tadi itu? Ya, jadi sebenarnya dulu ya mengalir begitu aja juga sih sebenarnya. Jadi awalnya saya pengennya dulu itu kayak menikmati yang namanya riset ya, pengen menikmati riset dan pengen menikmati kehidupan mungkin dulu tuh karena habis dulu kan saya sempat ke Jerman ya. Jadi saya menikmati yang namanya riset gitu di sana di Jerman waktu itu ikut juga di laboratorium waktu itu kita kembangkan saya ikut praktek juga di landscape di sana juga, terus bagaimana waktu itu membuka wawasan saya banget tentang landscape, bahwa landscape itu nggak hanya dalam arti desain begitu aja, tapi kita harus paham tentang kandungan tanah, air, dan lain-lain supaya tanaman bisa hidup gitu. Jadi bukan sekedar hanya desain begitu aja gitu, tapi justru landscape itu lebih dalam lagi gitu. Nah, kemudian saya coba menikmati lagi gitu, karena memang dulu basic saya suka sains ya, suka banget sains gitu. Nah, kemudian saya melihatnya kayaknya ini menikmati sekali gitu ya untuk jadi pengajar atau dosen, terus menulis buku, menulis paper, terus juga membuat bahan pengajaran buat mahasiswa gitu, diskusi dengan mahasiswa, terus melakukan riset gitu, itu kayaknya menyenangkan banget, khususnya di dunia arsitektur gitu. Dan itu waktu itu tertarik sekali untuk itunya gitu. Dan saya pernah jadi asisten akademik juga waktu itu ya di salah satu universitas negeri di Bandung. Jadi saya menikmati aja gitu ya. Bahkan sebenarnya di waktu saya di sekolah sosial saya juga gitu, yang sekolah lain juga sebenarnya waktu itu juga sama ya, hampir mau jadi dosen juga gitu. Jadi memang karena saya orangnya tipikal mau belajar ya, mau nurut aja gitu. Jadi mungkin yang karena di bidang dosen ataupun jadi guru. Jadi saya senang banget jadi ada yang guru yang mengajari saya gitu. Jadi sama dengan di sosial, yang bidang sosial yang saya ambil juga sama, waktu itu hampir dosen juga di sana sebenarnya. Bahkan dia ngajakin terus, udah di sini yuk ngambil S2 lagi di bidang sosial, nanti bantu saya untuk di riset sosial kayak gitu-gitu. Jadi memang suka dengan kayak gitu-gituan gitu. Terus tetapi nggak tahu juga ya, kemudian berbagai pengalaman itu, dan akhirnya saya S2, waktu itu dapat beasiswa, ini juga sama ya, beasiswa cukup banyak banget gitu. Jadi beasiswa di S2 dibantu semuanya, terus jujur waktu ketika dulu di Jerman sebenarnya juga mau mengambil lanjutan dari landscape tadi itu, saya pengen mengambil S2 di Bauhaus itu gitu. Sudah dapat sekolahnya waktu itu, cuman memang dapat saya waktu itu bahkan ikut beberapa kuliah di sana gitu ya, di sana. Terus karena kan cuman nggak ada beasiswanya karena di Jerman Timur gitu. Terus akhirnya balik ke Indonesia, terus dapat beasiswa dari Universitas Negeri di Bandung, terus dan waktu itu saya ambil, dan bahkan saya masuk percepatan waktu itu ya, untuk jadi masih setahun di S2-nya saya langsung udah S3 gitu. Jadi gitu aja, jadi langsung flow aja dapat S3 gitu, jadi dapat S3 gitu. Jadi
baru setahun S2 sudah S3 gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Terus sama ya bidangnya mengalir begitu aja, kemudian dia diajak berprofesi dan rupanya asik juga berprofesi gitu. Jadi ya mengalir begitu aja gitu. Ya, oke. Maaf, aku potong ya. Jadi tadi kan Andi setelah S1, S2. Boleh dikasih tahu nggak S2-nya itu dulu di mana? Jadi di Jerman dan di beberapa ya? Ya, enggak waktu itu akhirnya saya ngambil di ininya kalau dapat ininya dari ITB untuk ininya kan beasiswanya full dari sana ya, full dari sana gitu. Terus juga waktu itu dibantu juga oleh apa namanya dari beasiswa di sana di ITB-nya, terus juga dapat juga beasiswa dari yayasan-yayasan ini yang dulu waktu satu membantu saya coba lamar lagi dapat juga gitu, dapat ininya gitu. Dan bahkan si yayasan itu sampai sekarang bahkan saya mau S2 lagi ya, mau S2 lagi, mereka biayai lagi gitu karena saya berencana mau ambil S2 manajemen. Oke. Itu tadi kan udah kita S1 sudah di dunia bidang arsitektur, yang kedua landscape. Nah, untuk S3 nih bisa diceritakan sedikit nggak perjalanan dari S2 menuju S3? Jadi sebenarnya S3 juga sama ya, jadi saya nggak mengambil khusus, tapi waktu itu saya baru setahun S2-nya itu langsung yuk ikut aja program, sebenarnya bukan program percepatan, tapi anak bawang. Jadi saya ikut waktu itu di kelas S3-nya itu gitu, jadi terus di kelas S3 akhirnya wah bagus nih nilainya gitu, jadi misalnya akhirnya saya lanjut gitu, jadi dan itu diakui semua nilainya. Jadi saya kalau dihitung waktu normal S3 itu hanya 3 tahun gitu, jadi selesai gitu. Jadi semua selesai gitu, dan di S3 juga sama, saya dapatkan beasiswa banyak banget gitu. Jadi membantu ya, jadi semuanya terjadi begitu saja gitu. Nah, kemudian ketika sudah pas di S3, ketika saya mau selesai itu, kemudian saya diajak membantu proyek lah ya, kemudian saya melihat proyek itu, oh asik juga ya, saya mulai terlibat di perusahaan yang sekarang saya terlibat ya di Bita gitu ya. Terus saya melihatnya asik juga nih, berprofesi gitu. Akhirnya saya coba waktu itu menangani beberapa proyek, dan saya sebagai project manajernya, dan itu asik, secara buat saya juga asik, yang menugasi saya juga merasa puas gitu. Dan bahkan kliennya juga puas gitu ya. Oh rupanya asik ya gitu. Maksudnya, tapi itu semuanya terjadi karena saya melakukan berbagai tindakan, baik itu di desain, baik itu di manajemen proyeknya itu, atau di proyek manajemennya itu, memang saya melakukannya sudah karena di S3 itu kan kita diajarin tentang metode ya, bagaimana membuat sebuah pekerjaan itu dilakukan dengan metode gitu, dan dilakukan dengan kajian, dan bagaimana memanajemen kesabaran kita itu gitu. Sebenarnya saya belajar dari situ cukup banyak gitu. Jadi saya coba kembangkan ketika di proyek saya, dan akhirnya itu cukup berhasil ya. Dan saya melihatnya, oh rupanya ini semua nyambung gitu. Jadi bagaimana mungkin saya juga agak bingung mau menceritakannya karena semuanya terjadi begitu saja, dan apapun tindakan-tindakan saya memang semua background tadi itu tuh mempengaruhi gitu. Semua mempengaruhi ya. Misalnya metode saya bagaimana, jadi bagaimana saya melihat klien, bagaimana saya melihat pihak-pihak lain atau stakeholders lainnya, ada kontraktor, ada MK, ada konsultan lain, semuanya itu kayak bagian yang kadang pikiran-pikiran riset itu di otak saya tetap ada gitu ya, karena simbiosis antara semuanya, bagaimana itu bisa berkolaborasi dengan baik. Intinya kan kita berkolaborasi dengan baik ya, sehingga memunculkan suatu nanti lingkungan atau lingkaran yang sustainable gitu, atau berkelanjutan gitu. Nah kalau kita sudah mencapai itu, buat saya sih kayaknya menarik gitu. Jadi hubungan kita sebagai manusia pasti juga baik gitu. Jadi hal-hal kayak itulah yang coba saya kembangkan terus gitu. Dan saya juga nggak berhenti untuk meriset, karena di darah saya riset itu sudah ada, sehingga memang saya tetap ngajar ya, karena saya terlalu menikmati
berprofesi arsitek ini, kemudian saya tetap ngajar juga karena buat saya sudah S3 ya, dan sudah mendapatkan berbagai kesempatan dari negara kita sendiri, dari yayasan, lembaga, beasiswa cukup begitu banyak. Akhirnya saatnya juga saya berbagi gitu ya, berbagi kepada mahasiswa itu. Akhirnya saya tetap berprofesi juga sebagai dosen tetap di universitas swasta gitu. Tapi kenapa saya pilih swasta? Karena di swasta saya bisa berprofesi sebagai arsitek juga gitu. Kalau mungkin saya di pegawai negeri mungkin agak susah gitu untuk berpraktek tersebut gitu. Ya. Jadi tadi kan kalau sudah aku dengar nih ya, si Andi menentukan sekolah dulu, baru menemukan field sebagai profesional, betul ya? Ya. Ya, berat kan tidak beda dengan orang-orang lainnya. Biasanya mereka bekerja dulu di suatu tempat, baru mereka ada dorongan-dorongan untuk menyelesaikan sekolah tersebut. Kalau Andi ini malah kebaliknya, menarik banget ya sebenarnya ya. Ya, jadi sebenarnya itu pertanyaan juga ya, agak susah juga Ibnul untuk saya jawab juga gitu ya. Ketika orang tanya, Andi lebih baik sekolah dulu atau praktek dulu gitu ya. Nah, iya, orang-orang bertanya saya juga itu. agak bingung menjawab itu. Jadi gini, kalau dari pengalaman saya aja ya, dan yang saya amati dari beberapa teman-teman ketika ngambil sekolah dan lain-lain gitu. Jadi begini, kalau saya sih intinya saya waktu itu belum berprofesi secara benar ya, dan saya belum jadi anggota IAI juga gitu. Jadi ketika saya lulus S1 itu saya belum berprofesi dengan benar, tetapi saya sudah ikut membantu profesi itu gitu. Jadi sebenarnya saya udah ikutan desain rumah, kos-kosan, itu saya udah lakukan gitu ya. Cuman memang belum sesuai dengan standar buku IAI yang 2007 itu loh gitu. Jadi itu belum sesuai dengan outputnya gitu. Jadi tapi stage atau tahapan-tahapan yang disebutkan di situ saya udah ikuti gitu ya. Misalnya kalau tahap konsep seperti ini, tahap skematik kayak gini-gini saya udah ikuti juga gitu. Karena itu memang udah diajarkan ketika di profesi di S1 ya. Nah, jadi sebenarnya karena saya masih mungkin kalau orang bilang jiwanya masih masih polos gitu ya. Jadi karena saya masih polos itu ketika S1 jadi masih pengen menambah wawasan atau keilmuan dan lain-lain gitu. Jadi itu benar-benar membentuk karakter saya gitu. Jadi membentuk karakter, membentuk knowledge terutama ya. Jadi bagaimana knowledge itu kemudian mempunyai karakter gitu. Nah, itu kemudian ketika saya S2, S3 gitu, yang tanpa saya sadari itu membentuk karakter saya berprofesi juga gitu ya, gitu. Nah, ketika misalnya itu sudah selesai, ya sudah cukup untuk arsitektur gitu. Apalagi nih yang mau saya ambil di arsitektur, tinggal nanti dibumbui dengan keahlian-keahlian khusus misalnya ya. Misalnya, saya udah punya itu ketika kita S2 kan sudah jelas ya fokusnya apa, ketika kita S3 jelas fokusnya apa. Jadi berbagai etika di S2, etika di S3, dan juga bagaimana metode di S2, metode di S3, semuanya itu berkolaborasi membentuk karakter dan cara berpikir saya gitu. Nah, kemudian itu sudah selesai, terus kemudian saya baru mulai dimunculkan atau diberikan proyek profesional gitu. Nah, dengan proyek profesional tersebut, kemudian saya berpikir dengan, jadi ini udah punya knowledge dan punya karakter. Nah, berbagai knowledge dan karakter itu kemudian itu yang saya rangkum, kemudian itu yang saya lakukan untuk melaksanakan sebuah proyek gitu. Jadi kemudian itu yang membentuk saya gitu untuk melakukan proyek tersebut. Dan saya nggak dibebani lagi dengan pengen sekolah, pengen apa, kayak gitu-gitu. Kalaupun saya mau sekolah itu adalah seperti yang tadi saya bilang, hanya bumbu-bumbu untuk menambah kelezatan atau misalnya menambah kenikmatan dari pekerjaan tersebut gitu misalnya, atau hasil nanti yang akan saya dapatkan. Misalnya saya sekarang lagi senang dengan manajemen, bagaimana mengelola sumber daya manusia, atau misalnya dengan green building. Saya ikut juga
untuk green building-nya atau Iya. bahkan nanti mau mengembangkan akustik, tapi itu kan bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu yang nanti melengkapi knowledge, karena arsitektur itu kan luas sekali ya. Nanti kita kalau ambil bagian-bagian itu akan melengkapi semua pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Betul, betul. Oke, ini kan semuanya kalau yang Andi lakukan itu let it flow, sama kayak acara kita ini, yaitu let it flow, mengalir begitu aja. Jadi nggak ada, mungkin kalau target-target tertentu ada ya, kita kalau namanya hidup kan pasti punya target, tapi untuk target khusus sekolah, aku harus misalkan tahun ini harus ini, tahun ini harus ini, tahun ini harus ini, tahun ini harus kelar ini. Ada nggak target-target itu sebelum pas ketika menjalankan kuliah?